Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan banyak orang, jika ada Tuhan, mengapa kejahatan masih saja ada di bumi? Saudara, adanya kejahatan di dunia yang diciptakan Tuhan merupakan salah satu kenyataan yang paling sulit diterima banyak orang, termasuk orang percaya. Kita pasti pernah melihat atau mengalami sendiri secara langsung kejahatan. Namun tetap saja sulit memahami alasan Tuhan mengizinkan hal-hal jahat terjadi. Maka tidak mengherankan jika masalah kejahatan merupakan topik yang sering dipakai sejak dahulu untuk menyerang kekristenan. Para skeptis berargumen bahwa Tuhan yang Maha Kuasa tidak mungkin baik, karena jika Dia baik, Dia pasti sudah menghentikan kejahatan. Atau jika Tuhan itu baik, maka Dia pasti tidak maha kuasa. Karena Tuhan yang baik tidak akan membiarkan kejahatan jika Ia mampu menghentikannya. Ini adalah isu yang sulit dan tidak akan bisa kita pahami sepenuhnya sebelum Kristus datang kembali. Namun kitab suci memberikan kepada kita beberapa petunjuk tentang masalah kejahatan di bumi ini. Yang pertama, Alkitab mencatat bahwa Allah Sang Pencipta sepenuhnya baik dan tidak pernah melakukan kejahatan. Yang kedua, Tuhan berdaulat atas kejahatan. Dalam kemahakuasaannya, Allah dapat menghentikan kejahatan jika Dia menginginkannya. Ini terlihat dalam beberapa kasus yang dicatat dalam Alkitab. Salah satunya adalah kisah Sodom dan Gomora. Yang ketiga, dengan alasan yang tidak selalu bisa dipahami, Allah terkadang mengizinkan kejahatan. Ketika Allah mengizinkan kejahatan, kita perlu tahu bahwa kejahatan bukanlah tujuan utama Allah. Namun ada maksud Allah yang baik di balik Dia mengizinkan kejahatan terjadi. Meski perbuatan jahat tetaplah jahat dan dibenci Allah, pada akhirnya kejahatan yang diizinkan Allah memberikan dampak kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaannya. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dalam Yesus sendiri kita melihat bahwa penyaliban dan pengkhianatan terhadapnya adalah tindakan kejahatan. Namun Allah mengizinkannya untuk mendatangkan rencana keselamatan bagi manusia. Yang terakhir saudara, bahwa meski kita sulit memahaminya, hal yang tidak dapat kita sangkali bahwa kita tinggal di dunia yang sudah rusak. Itulah kenyataannya. Dunia ini menjadi tidak seperti yang seharusnya karena manusia telah mengabaikan hukum Tuhan. Sekalipun kejahatan tetap ada, janji Tuhan tidak pernah berubah. Kejahatan tidak akan menang. Dunia yang hancur ini tidak akan berlangsung selamanya. Kitab Wahyu memberikan gambaran yang jelas serta penuh harapan tentang apa yang akan terjadi kelak. Dalam Wahyu 21 ayat 4, Tuhan memberikan salah satu janji yang bisa kita pegang saat melewati masa-masa kelam, yaitu akan ada saatnya di surga nanti, setiap air mata akan dihapusnya. Tidak akan ada lagi kematian, duka cita, ratap tangis, atau rasa sakit. Kebenaran ini memberikan kita harapan dan ketabahan di tengah penderitaan, kesedihan, dan kesakitan yang sedang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengertian hari ini yang Kau berikan kepada kami, bahwa Engkau tetap punya kendali atas segala kejahatan dan penderitaan yang terjadi di dunia ini. Tuhan, tolonglah kami untuk berserah sepenuhnya kepadamu melewati hari-hari kami, sebab kami tahu ada Yesus yang sudah menderita, yang sudah melalui banyak hal yang tidak mengenakan di bumi ini, yang akan menolong kami. Ada Roh Kudus-Mu yang bersama dengan kami, menghibur, menguatkan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.